Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ajeng Madu Permata Dewi, Amelia Putri, Bagas Septiadi, Devita Anggia Putri, Deva Nabila, Eka Juniasah Putri, Ella Netiana, Karisma Anissa Usalama, Lisdawati, Maratu Solihah, Mega Rosalia, Nina Nuriana, Nova Amelia Putri, dan Nova Ronita Sari, juga serta Nur Intan Triani Zahria. Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai materi fikih yang berjudul makanan dan minuman yang halal dan haram nih. Wah, seru sekali ya. Sebelum kita membahas makanan dan minuman yang halal serta haram, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan kata halal dan haram tersebut ya teman-teman. Lalu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan halal dan haram itu? Yang pertama, halal. Kata halal berasal dari bahasa Arab yang berarti disahkan, diizinkan, serta diperbolehkan. Pada prinsipnya, semua makanan dan minuman yang ada di dunia ini halal semua untuk dimakan dan diminum, kecuali ada larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang terdapat dalam Al-Quran dan terdapat dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiap benda di permukaan bumi menurut hukum asalnya adalah halal, kecuali kalau ada larangan secara syar'i atau secara Al-Quran. Halal juga terbagi menjadi dua bagian loh teman-teman. Yang pertama berdasarkan zatnya. Berdasarkan zatnya ini berupa hewan yang ada di darat maupun di laut, seperti contohnya kelinci, ayam, kambing, sapi, burung, ikan, dan lain sebagainya. Jika berupa nabati atau tumbuh-tumbuhan, yaitu seperti padi, buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga lain sebagainya. Lalu yang kedua, makanan atau minuman yang halal dari usaha atau cara memperolehnya, yaitu yang pertama, halal makanan dari hasil bekerja yang diperoleh dari usaha yang lain seperti bekerja sebagai buruh, petani, pegawai, tukang sopir, dan lain-lain.
Selanjutnya, halal makanan dari mengemis yang diberikan secara ikhlas. Namun pekerjaan itu halal tetapi dibenci Allah, seperti contohnya pengamen. Lalu juga ada halal makanan dari hasil sedekah, zakat, infak, hadiah, tasyakuran, walimah, hasil warisan, wasiat, dan lain-lain. Juga yang terakhir, halal makanan dari rampasan perang, yaitu makanan yang didapat dalam peperangan atau ghanimah. Binatang yang berkehidupan di darat ada yang halal dan ada pula yang haram. Contoh binatang yang halal diantaranya unta, sapi, kerbau, kambing, kuda, dan masih banyak lagi. Kata haram. Kata haram berasal dari bahasa Arab yang berarti larangan atau dilarang oleh agama. Allah mengharamkan semua makanan yang mudorotkan atau yang mudorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Hal ini tidak lain untuk menjaga kesucian dan kebaikan hati, akal, ruh, dan jasad, yang mana baik atau buruknya keempat perkara ini sangat ditentukan setelah hidayah dari Allah dengan makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia, yang kemudian akan berubah menjadi darah atau daging untuk penyusun hati dan jasadnya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan di dalam Al-Quran bahwasanya yang halal itu jelas dan yang haram pun jelas. Selanjutnya ada minuman halal. Minuman halal ini yaitu minuman yang diperbolehkan diminum menurut ketentuan hukum syariat Islam. Adapun jenis minuman yang ada di muka bumi ini pada dasarnya halal hukumnya, kecuali terdapat dalil Al-Quran dan hadis yang menyertakan keharamannya. Selanjutnya ada jenis-jenis minuman yang halal dan diperbolehkan untuk diminum. Yang pertama, tidak diperbolehkan mabuk-mabukan. Yang kedua, tidak mendapatkan mudarat bagi manusia atau baik dari segi kesehatan, badan, akal, jiwa maupun akidahnya. Yang ketiga, pastinya tidak najis. Yang keempat, didapatkan dengan cara yang halal.
Sedangkan minuman yang haram, contohnya yang pertama, minuman yang memabukkan seperti khamar, minuman keras, dan lainnya. Yang kedua, minuman yang berasal dari benda najis atau benda yang terkena najis. Dan yang terakhir, minuman yang didapatkan dengan cara yang batil atau tidak halal. Lalu selanjutnya ada makanan halal menurut wujudnya. Yang pertama itu ada makanan yang disebut halal oleh Allah dan juga Rasul-Nya. Lalu yang kedua, makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikan. Serta yang terakhir, makanan yang tidak mendatangkan mudarat, tidak membahayakan kesehatan tubuh, tidak merusak akal, juga serta tidak merusak moral dan akidah. Makanan haram. Yang pertama, semua makanan yang langsung dinyatakan haram di dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3, yaitu bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, hewan yang mati karena tercekik, dipukul, terjatuh, ditanduk hewan lain, diterkam binatang buas, hewan yang disembelih untuk berhala. Yang kedua, semua jenis makanan yang mendatangkan mudarat atau bahaya terhadap kesehatan badan, jiwa, akal, moral, dan akidah. Yang ketiga, semua jenis makanan yang kotor dan menjijikan atau khaba'is. Yang keempat, makanan yang didapatkan dengan cara batil, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan dalam Al-Quran bahwa yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas. Yang selanjutnya, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan yang baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu." Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Teman-teman tahu nggak sih, jika mengonsumsi makanan dan minuman yang halal itu ada manfaatnya loh. Masa sih ada manfaatnya? Oke, mari kita bahas. Jadi, seseorang yang sudah terbiasa mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, maka dirinya akan memperoleh manfaat, yaitu yang pertama, terjaga kesehatannya sehingga dapat mempertahankan hidupnya sampai dengan batas yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Masya Allah, siapa sih yang gak mau diridhoi sama Allah dalam hidupnya? Oke, lanjut. Yang ketiga, rezeki yang diperolehnya membawa barokah dunia akhirat serta mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari, dan itu tercermin kepribadian yang jujur dalam hidupnya dan sikap apa adanya. Dan yang kelima, memiliki akhlakul karimah karena telah mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus terhindar dari akhlak mazmumah atau akhlak yang tercela. Namun, di samping dari manfaat tersebut, ada juga dampak yang ditimbulkan apabila kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram atau tidak halal. Yang pertama,
amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa, terutama minuman keras yang mengandung alkohol, seperti kecerdasan menurun, cenderung lupa dan melakukan hal-hal yang negatif, senang menyendiri dan melamun, serta semangat kerja berkurang. Padahal kita akan mendapatkan sebaliknya apabila kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Oke. Next, yang ketiga, makanan dan minuman yang haram dapat membahayakan kesehatan. Padahal mau sehat, kok malah jadi sakit? Lanjut, yang keempat, makanan dan minuman yang haram membubadirkan harta. Yang kelima, menimbulkan permusuhan dan kebencian. Yah, seharusnya cinta damai, kok malah jadi musuh-musuhan sih? Kan gak banget ya teman-teman. Oke, next. Yang keenam, menghalangi terkabulnya doa karena telah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Yah, padahal maunya terkabul, kok malah jadi menghalangi terkabulnya sih? Aduh. Oke, lanjut. Dan yang ketujuh, menghalangi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita terhindar ya teman-teman semua. Oh iya nih teman-teman, ada pertanyaan nih mengenai makanan dan minuman yang halal serta haram yang banyak dipertanyakan dan sepertinya bagus nih untuk kita bahas. Oke, mau dibahas nggak nih teman-teman? Apa? Mau? Oke, mari kita bahas. Yaitu pertanyaan mengenai apakah makanan dan minuman yang mengandung alkohol itu diharamkan? Contohnya seperti pada tape ataupun air tape. Sedangkan dalam Islam, alkohol jelas diharamkan. Nah, gimana nih seperti ini? Apa ini makanan yang haram atau halal? Oke, next kita langsung bahas. Jadi, tape singkong terbuat dari bahan dasar umbi singkong yang sudah dikupas lalu dibersihkan dan kemudian difermentasi dengan bantuan ragi. Selama ini, tape singkong banyak dijual secara umum, bahkan di beberapa daerah kerap jadi oleh-oleh. Menurut para ulama di Komisi Fatwa MUI atau Majelis Ulama Indonesia, alkohol itu ada yang diharamkan dan ada pula yang tidak diharamkan. Selanjutnya, khamar yang dibuat dan diproses dari anggur maupun dari yang selain anggur seperti tuak, minuman tradisional, atau sake di Jepang secara eksplisit dan tegas diharamkan dalam Islam. Dalam proses pembuatannya, mulai dari awal pengolahan, fermentasi sampai produk jadi, memang dengan sengaja dimaksudkan untuk menghasilkan minuman yang memabukkan atau khamar. Maka, jenis minuman ini jelas mengandung alkohol dan haram hukumnya. Namun bagaimana nih dengan tape? Oke. Ustadz Hadi Hidayat dalam kajiannya pernah membahas soal tape yang juga ditegaskan sebagai makanan halal. Menurutnya, tape singkong terbuat dari bahan dasar singkong yang memang halal namun diproses lewat teknik fermentasi sehingga menghasilkan tape. Tape ini juga disebut halal meskipun mengandung alkohol. Dia berkata, Ustadz Hadi Hidayat berkata, orang niatnya bikin tape untuk jadi makanan atau untuk memabukkan. Makanan kan, maka dia halal. Ustadz Hadi Hidayat juga mencontohkan jenis produk kuliner lain seperti anggur. Buah anggur halal, tapi ketika diproses menjadi minuman alkohol yang memang dimaksudkan untuk membuat mabuk, maka sifatnya jadi haram.
Ustadz Hadi Hidayat juga menjelaskan ada 2 sumber makanan yang haram dan halal. Namun ada juga makanan yang halal namun bisa menjadi haram. Ada hukum mutlak dan hukum muqayyad tape dari singkong. Singkongnya halal. Lalu saat difermentasi menjadi tape, maka akan menjadi makanan halal. Tetapi saat diolah menjadi minuman beralkohol, hukumnya menjadi haram. Mutlak contohnya asal mula hukum benda haram. Kemudian diolah jadi apapun hukumnya tetap haram, seperti babi. Produk turunannya atau diolah jadi apapun tetap haram. Sedangkan muqayyad atau melekat asal muasal benda halal kemudian diolah jadi haram. Kemudian tergantung dengan goyah atau tujuan. Alkohol hukumnya haram, tetapi tujuannya untuk pengobatan maka halal. Maka tape halal bisa jadi haram jika orang mengumpulkan tape untuk mabuk, terang Ustadz Hadi Hidayat. Jadi teman-teman, kesimpulannya itu adalah tape ini bisa menjadi haram maupun halal, yaitu tergantung dari kitanya sendiri. Jadi tape merupakan makanan halal karena dibuat dan dimakan tanpa tujuan memabukkan. Sementara saat dimakan dengan tujuan mabuk, maka sifat tape menjadi haram. Walaupun dia mengandung alkohol, di sini dijelaskan bahwa tape ataupun air tape itu dihalalkan dalam Islam. Namun apabila tujuannya untuk memabukkan, maka hukumnya menjadi haram. Oke, baik. Sepertinya pembahasan mengenai pertanyaan itu cukup sampai di sini ya teman-teman. Dan insya Allah semoga pembahasan ini menambah wawasannya teman-teman mengenai makanan dan minuman yang halal serta haram seperti pertanyaan tersebut. Jadi tidak semua makanan atau minuman yang mengandung alkohol itu diharamkan dalam Islam, yaitu tergantung dengan tujuan dari kita masing-masing seperti yang dijelaskan tadi. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan dan menonton video ini. Thank you. Oh iya, aku punya saran nih buat teman-teman semua. Apabila membeli makanan dan minuman, maka sehendaknya kita lebih teliti ya teman-teman. Contohnya seperti kita cek terlebih dahulu nih, apakah makanan dan minuman tersebut sudah terdaftar ke BPOM dan juga sudah ada label halalnya. Namun apabila tidak ada label halalnya, maka sebaiknya kita bertanya kepada sang penjual, apakah itu halal untuk seorang muslim, apakah tidak. Oke. Alhamdulillah, pembahasan yang cukup menarik ya teman-teman. Jadi, kita bisa lebih mengetahui mana makanan dan minuman yang halal serta haram. Semoga apa yang telah disampaikan ini dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Sedih nih. Masa udah mau perpisahan aja nih sama teman-teman semuanya? Teman-teman sedih nggak ya? Kalau aku sih sedih. Oke, tapi teman-teman nggak boleh sedih ya, karena insya Allah jika dikehendaki oleh Allah maka kita bisa bertemu lagi. Aku juga mau ucapin terima kasih nih buat teman-teman karena sudah menonton dari awal hingga akhir. Terima kasih ya teman-teman. Dan sekian aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurang. Kepada Allah kami mohon ampun. Semoga video ini bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, sampai jumpa.